Well, hello Indonesia. Halo, apa kabar kalian para pencari beasiswa? Kali ini aku mau sharing ke kalian, aku mau cerita ke kalian semuanya tentang pengalamanku belajar bahasa Inggris. Jadi guys, aku dulu belajar bahasa Inggris itu awalnya belajar di Myanmar. Jadi saya mendapatkan pekerjaan di Indonesian International School in Yangon sebagai guru seni pertunjukan di sana dan juga sebagai guru bahasa Indonesia. Nah, pada waktu itu memang ketika saya ditugaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi guru di sana, bahasa Inggris saya sangat minim. Jadi saya di sana itu belajar justru kepada para murid-murid, terus pada teman-teman bagaimana cara ngomong yang benar dan lain sebagainya. Selama saya 5,5 tahun di sana itu saya bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Nah, dan saya juga sempat mengambil les beberapa kali kepada native juga, terus kemudian tentunya saya juga belajar dengan teman-teman saya yang ahli bahasa Inggris yang dari Indonesia juga. Pada waktu itu aku menyadari banget bahwa bahasa Inggris saya ini cuman minim sekali, sehingga saya merasa bahwa kok kayaknya saya harus belajar lebih lagi dan harus concern lagi. Pada waktu itu di Myanmar itu kadang ada les bahasa Inggris yang diadakan oleh sekolah dan saya ikut. Cuman permasalahannya adalah kita tidak diajarkan lagi grammar dari awal. Sedangkan permasalahan utama saya itu adalah grammar. Kebanyakan kalau seorang native mengajarkan bahasa Inggris itu mereka akan bilang bahwa you don't need to learn about grammar. Mereka selalu akan bilang, kalian nggak perlu belajar grammar. Grammar itu ada di kepala kalian. Nah, itu yang selalu disampaikan ke mereka. Tapi permasalahannya itu adalah setelah saya cari-cari di kepala saya, ternyata grammar juga nggak ada. Nah, itulah yang membuat saya istilahnya semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kenapa kok saya pengen belajar bahasa Inggris juga? Karena saya sebenarnya pengen sekali bisa menulis. Ya, jadi saya bisa ngomong, tapi saya tuh nggak bisa menulis, guys. Nggak bisa menulis dengan benar gitu. Bahkan hal-hal sesimpel kayak simple present continuous, tensi seperti itu yang simple kayak gitu aja saya nggak dong pada waktu itu. Yang saya tahu hanya past, present, future, hanya itu aja, dan itu pun masih sangat minim sekali. Kata orang itu udah cukup, tapi menurut saya itu tidak. Karena apa? Ketika harus menulis ilmiah, itu akan dibutuhkan ilmu yang lebih agar tulisan kita bisa dipahami oleh orang. Sehingga tulisannya itu harus benar. Gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari Myanmar dan balik ke Indonesia untuk belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris pertama kali itu di Jogja. Saya nggak bisa bilang lembaganya apa karena saya sendiri gagal di situ. Tapi kegagalan saya itu karena memang salah saya sendiri, karena saya terlalu terburu-buru sebenarnya. Jadi saya langsung ngambil IELTS preparation, terus kemudian ngambil tes TOEFL, jadi TOEFL preparation juga. Pada waktu itu saya ngambil 3 bulan guys, IELTS preparation and TOEFL preparation itu dalam satu waktu gitu. Jadi dalam seminggu itu saya atur jadwal, setiap hari apa saya belajar TOEFL, terus kemudian hari apa saya belajar IELTS. Nah, di situ pun saya kebingungan. Saya kebingungan sekali karena tidak diajarkan dari awal tentang grammar, terutama yang structure. Untuk TOEFL itu cuman mengerjakan soal terus, karena kan preparation nih guys. Jadi mengerjakan soal terus. IELTS juga sama, mengerjakan soal terus. Jadi saya pertama kali tes TOEFL tanpa belajar itu nilai saya adalah 480. Terus kemudian saya belajar selama 3 bulan di Jogja itu nilai saya hanya naik 3 poin. Jadi 483. Sedangkan target saya untuk beasiswa ke luar negeri itu kan TOEFL harus 550. Iya kan? Nah, kemudian untuk yang IELTS itu saya speakingnya 7,5, terus kemudian listeningnya itu 5, terus kemudian writing sama readingnya itu saya 2. Jadi saya sempat kecewa sekali dan sempat depresi juga. Jadi saya harus putar otak untuk membuat rencana yang lain. Nah, terus kemudian saya waktu itu terpikir untuk kenapa nggak ke Pare aja ya, ke Kediri Pare. Terus kemudian tanpa pikir panjang, waktu itu hanya waktu 2 hari dan waktu itu bulan puasa, saya langsung ambil keputusan saya pengen ke Pare.
Jadi saya ke Pare tanpa tahu di sana tuh mau belajar kemana tuh saya nggak tahu. Sampai Pare itu di sebelah mananya Kediri aja saya nggak tahu. Pokoknya saya ke Kediri terus kemudian cari tahu di mana Pare itu, gitu. Nah, kenapa kok saya memutuskan seperti itu? Karena memang saya tuh seneng banget guys, getting lost. Jadi saya seneng banget tersesat di suatu tempat itu, saya seneng banget. Jadi dulu saya juga sering jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Kalau ada liburan dan tersesat gitu, malah saya seneng karena saya bisa explore tempat gitu. Tapi jangan dicontoh ya, itu sepertinya nggak bagus. Terus kemudian ketika saya sampai di Kediri itu guys, saya waktu itu sampai di stasiun kan Kediri, dan saya pesen ojek waktu itu. Tapi sebelum saya mencari ojek, saya biasanya explore kotanya dulu. Saya keliling-keliling kota kayak gitu. Pagi-pagi saya sampai sana, terus kemudian keliling lihat kota Kediri itu kayak apa, kayak gitu. Nah, kemudian saya cari ojek untuk ke daerah Pare. Saya waktu itu tuh nggak tahu guys, Pare itu konsepnya seperti apa. Gitu. Saya kira itu sebuah desa, ada lembaga satu di situ terkenal. Ternyata di Pare itu beda dengan apa yang ada di kepala saya. Ternyata itu adalah sebuah desa yang dimana di tempat itu tuh ada sekitar 200 lembaga bahasa Inggris. Banyak banget gitu. Nah, ketika saya sampai sana pun juga kaget. Wah, banyak sekali lembaga bahasa Inggrisnya. Terus tukang ojeknya juga bilang, masnya mau kemana gitu. Wah, saya nggak tahu ya pak, saya cuma pengen belajar bahasa Inggris gitu. Terus tukang ojeknya bilang, anu aja mas, ke Elvas gitu, karena Elvas lumayan terkenal gitu. Ada beberapa yang besar, salah satunya adalah Elvas. Nah, terus akhirnya saya ke Elvas. Ketika di sana saya langsung daftarkan diri. Mau ngambil apa gitu? Saya bilang saya pengen belajar bahasa Inggris, saya pengen ngambil TOEFL. Karena pada waktu itu saya udahlah kejar TOEFL aja, karena IELTS kan tesnya mahal ya. Akhirnya saya ngejar TOEFL aja, karena kan kalau nilainya nggak tinggi bisa diulang lagi gitu. Dan harganya nggak mahal gitu, cuman sekitar 500-an. Nah, ketika saya di Elvas, saya belajar dengan guru-guru di sana, dan harganya murah banget guys di sana itu sebenarnya. Tapi menurut saya yang mahal itu adalah tempat tinggal di sana itu lumayan mahal. Saya pada waktu itu 400 itu untuk 400 per kamar. Itu yang bagus ya. 400 per kamar, dan itu harus isinya 2 orang. Jadi per kamar itu sekitar 800 gitu. Nah, isinya 2 orang, itu yang bagus gitu. Tapi ya itu tergantung kalian sendiri mau pilih yang mana. Karena pada waktu itu aku memang milih yang bagus. Karena apa? Karena saya butuh tempat untuk konsen untuk belajar. Proses belajar di sana itu unik banget guys. Dimulainya tuh subuh. Jadi setelah sholat subuh selesai itu udah pelajaran tuh udah dimulai. Dan guru-gurunya juga on time dan disiplin juga gitu. Terutama yang di Elvas. Di Elvas menurut saya guru-gurunya bagus. Saya di sana pada tahun 2018 bulan Mei gitu. Saya di sana mulai belajar di sana tuh dari subuh gitu, sudah ada kelas sampai nanti sampai zuhur, sampai adzan itu berhenti. Terus kemudian jam 2:30 atau jam 2 itu sudah mulai lagi pelajaran. Tuh, tergantung dari materi apa yang kalian ambil. Jadi pada waktu itu saya TOEFL, terus kemudian materinya ya kalau pagi itu grammar, terus kemudian mendekati siang itu listening, terus kemudian nanti di sore hari itu reading gitu. Terus nanti di malam hari itu ada kayak tes gratis. Ya, jadi siapa aja yang mau belajar mau latihan tes TOEFL itu di malam hari itu gratis. Ada itu. Biasanya sampai ratusan orang berkumpul di hall, terus kita ngerjain soal bareng-bareng. Dan seru banget guys untuk itu. Terutama ketika kita ngecek soal itu seru banget. Pada waktu itu saya ngambilnya itu private guys. Jadi saya sering kalau di Elvas itu saya seneng ngambilnya private class. Itu 24 kali pertemuan itu saya waktu itu cuman bayar sekitar 500 gitu. Jadi saya yang lainnya itu biasanya satu kelas isinya 25. Saya sendiri itu belajar di Elvas seorang doang. Karena saya juga tipenya nggak bisa guys belajar keroyokan kayak gitu.
Nah, terus kemudian saya tes TOEFL Light ya. Pada waktu itu saya tes di sana itu saya mendapatkan nilai naik jadi 503. Tapi itu adalah tes di LVAS ya, bukan yang official. Jadi guys, waktu itu saya tes bulan Mei TOEFL itu dapat malah 480 officialnya, turun kan. Tapi kemudian saya nggak menyerah. Akhirnya saya memutuskan untuk belajar di institusi yang lain, namanya Mahesa. Nah, saya di sana belajar bersama banyak orang, keroyokan. Kalau sekarang nggak sendiri, saya belajar keroyokan dan murah juga, cuman sekitar 200-an berapa dan nggak sampai 300. Dan itu 1 bulan loh guys.